akan melakukan pembahasan tentang model hubungan arus, kecepatan, dan kepadatan. Perkenalkan, nama saya Kakak Erlangga dengan NIM 23014111048, kelas 1 TPJ1, absen 15. Selanjutnya, mengapa sih materi ini perlu kita bahas? Jadi, ada beberapa latar belakang yang menjadi faktor kenapa materi ini perlu dibahas. Jadi, pertama adalah permasalahan lalu lintas jalan raya merupakan suatu permasalahan yang kompleks dalam dunia transportasi darat, terutama untuk transportasi perkotaan. Jadi, dalam sebuah arus lalu lintas, pasti di kota kita, contohnya Jakarta, mereka memiliki banyak yang namanya imigran atau orang yang masuk ke dalam kota tersebut. Jadi, lama-kelamaan volume dari arus lalu lintas tersebut malah semakin padat. Jadi diperlukannya rencana untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Kemudian problem transportasi tersebut timbul terutama disebabkan oleh tingginya tingkat urbanisasi seperti yang disebutkan saya tadi. Tingkat urbanisasi yang tinggi mempengaruhi dari problem arus lalu lintas juga. Selanjutnya, yakni peningkatan volume lalu lintas dapat menyebabkan berubahnya perilaku lalu lintas, sehingga secara teoritis terdapat hubungan yang mendasar antara arus atau volume dengan kecepatan serta kepadatan. Nah, untuk membahas hal tersebut, ada dua model yang akan menjadi eh, ilmu dasar untuk menghitung dari arus lalu lintas tersebut. Kita mulai dari model Greensill. Apa sih itu Greensill? Jadi si Green Shield ini mampu mengembangkan model arus lalu lintas tanpa gangguan yang memprediksi dan menjelaskan tren yang diamati dalam arus lalu lintas nyata. Jadi modelnya mungkin tidak sempurna tapi cukup akurat dan relatif. Si Green Shield ini membuat asumsi bahwa dalam kondisi aliran tanpa gangguan, kecepatan dan kepadatan terkait secara linier. Untuk lebih jelasnya akan dibahas selanjutnya tentang rumus dalam model Green Slate ini. Dalam model Green Slate ini eh, didasari dengan rumus yang pertama yakni V sama dengan US kali D. Di mana V ini arus lalu lintas, US ini specimen speed, dan D ini kepadatan. Ini akan berhubungan dari teori yang sebelumnya disebutkan yaitu arus, kecepatan, dan kepadatan. Lanjut, kita ke bagian dari eh, hubungan kecepatan dan kepadatan itu sendiri. Dari model Green Shield ini membahas tentang hubungan kecepatan kepadatan dengan rumus US sama dengan UF min buka kurung UF per DJ kurung tutup kali D. Di mana US ini kecepatan rata-rata ruang dengan satuan kilometer per jam. Kemudian D ini adalah kepadatan dan DJ ini adalah kepadatan kondisi per jamnya. Jadi ada perbedaan antara D dengan DJ, yaitu perbedaan dalam kondisi per jamnya. Nah, persamaan tersebut merupakan suatu persamaan linear. Jadi bisa dijelaskan bahwa kita asumsikan Y itu sama dengan US sama dengan kemudian sama dengan A itu adalah UF plus dan B itu adalah UF per DJ dan X itu adalah D. Jadi bisa dibilang rumus US UF min UF per DJ kali D ini adalah persamaan dari linear itu sendiri. Lanjut adalah hubungan arus kepadatan di mana menjelaskan rumusnya ini tentang US sama dengan P per D menjadi P arus lalu lintas sama dengan UF kali D minus UF per DJ kali D pangkat kuadrat. Di mana P ini arus lalu lintas, D dan DJ ini sama seperti sebelumnya ini kepadatan dan US ini kecepatan rata-rata ruang. Bisa dilihat dari grafik untuk hubungan arus kepadatan ini seperti yang di pojok kiri ini. Lanjut ada hubungan arus dan kecepatan, di mana rumus yang dasar tadi diubah menjadi D, yakni kepadatan sama dengan V per US menjadi V
atau arus sama dengan DJ kali US minus DJ per UF kali US pangkat 2. Nah, untuk keterangan sama saja seperti sebelumnya. Kemudian bisa dilihat di pojok kiri ya nih, grafik dari hubungan arus dan kecepatan. Lanjut, di mana kita akan menemukan yang namanya volume maksimal. Di volume maksimal ini memiliki rumus yakni Vm atau volume maksimal sama dengan Dm atau kepadatan maksimal dikali Um atau arus atau kecepatan maksimal. Kemudian kepadatan di saat volume maksimum, yaitu untuk model Grand Shield dapat dihitung dengan menggunakan persamaan D itu sama dengan dm, dan dm ini dijabarkan menjadi dj per 2. Kemudian kecepatan saat volume maksimum untuk model Grand Shield yakni US sama dengan um, dan um ini bisa dijabarkan dengan uf per 2. Ketika dua persamaan tadi disubstitusikan ke persamaan pertama, yakni Vm sama dengan dm kali um, menjadi Vm sama dengan dj kali uf per 4. Lanjut. Kemudian kita akan melakukan analisis perhitungan model Green Slate itu sendiri. Dari kecepatan dan kepadatan, Green Slate ini mengemukakan bahwa hubungan antara kecepatan dan kepadatan berbentuk fungsi linear dengan persamaan US sama dengan UF minus buka kurung UF per DJ kali D. Untuk mendapatkan nilai konstanta UF dan DJ, maka persamaan tersebut dapat dijadikan persamaan linear seperti Y sama dengan A plus BX. Dengan A itu adalah UF-nya, B sama dengan minus UF per DJ, X-nya itu sama dengan D, dan Y-nya sama dengan US. Sehingga dengan menggunakan metode regresi linear, diperoleh A alfa sama dengan 40,058 sekian, dan B sama dengan minus 0,28 sekian. Karena A sama dengan UF, maka UF sama dengan 40,05 sekian. Dan B-nya sama dengan minus UF per DJ. Berarti ketika kita masukin angkanya, minus UF kan tadi 40 per 0,5 sekian dibagi DJ. Nanti ditemukan hasilnya DJ sama dengan 142,774 sekian. Sehingga diperoleh persamaan regresinya adalah US sama dengan 40,05 sekian minus 0,2805 sekian dikali D. Untuk selanjutnya, rumus dari ketika volume arus dan kecepatan. Rumusnya yang P atau arus sama dengan DJ kali US minus DJ per UF kali US kuadrat. Dimasukkan angkanya menjadi DJ-nya sama dengan 142,77 sekian dikali US minus DJ per UF sama dengan 3,56 sekian dikali US kuadrat. Kemudian hubungan volume atau arus dan kepadatan dengan rumus P atau arus sama dengan UF kali D minus UF per DJ dikali D pangkat 2 dengan UF sama dengan 40,05 sekian dikali D minus UF per DJ-nya sama dengan 0,28 sekian dikali D kuadrat. Terakhir, perhitungan volume maksimal. Pm sama dengan DJ kali UF per 4. Yang ditemukan hasilnya seperti ditunjukkan berikut. Ini PM sama dengan 1429,8 sekian. Jadi volume maksimum menurut model Green Sheet sebesar 1429,8 sekian SMP per jam. Satuan mobil parameter. Kemudian setelah model Green Sheet tadi ada model selanjutnya yakni model Greenberg. Buat yang belum tahu, model Greenberg ini adalah model kedua yang mensurvei hubungan kecepatan dan kepadatan pada aliran lalu lintas pada terowongan dan menyimpulkan bahwa model nonlinear lebih tepat digunakan yakni fungsi logaritmik. Jadi perbedaan antara model Green-Shield dan model Greenberg, yakni pada model Green-Shield menerapkan model linear, sedangkan model Greenberg tidak menerapkan model linear atau bisa disebut model non-linear. Jadi pada model Greenberg ini diperlukan pengetahuan tentang parameter-parameter kecepatan optimum dan kepadatan kondisi jam. Estimasi kasarnya, kecepatan optimum kurang lebih setengah dari kecepatan rencana. Kekurangan lain dari model ini, ya ini kecepatan bebas rata-rata tidak bisa dihitung.
Kemudian dari rumus dasarnya itu adalah D, yakni kepadatan sama dengan C kali E pangkat B U S. Dengan C dan B merupakan nilai konstanta dengan menggunakan aliran fluida dengan mengkombinasikan persamaan gerak dan kontinuitas untuk satu kesatuan dimensi gerak dan menurunkan persamaan dari kecepatan dan kepadatan, yakni US sama UM kali in DJ min UM kali in DJ kali ln DJ. Kemudian untuk hubungan arus dan kepadatan. Pada dasarnya rumusnya itu US atau eh, kecepatan itu sama dengan arus dibagi kepadatan. Menjadi arus dikali UM kali D ln buka kurung DJ per D. Lanjut hubungan arus kepadatan, yakni D sama dengan V per US menjadi V sama dengan US kali DJ kali E pangkat min US per UN. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan menghitung berdasarkan volume maksimal juga. Rumusnya sama, volume maksimal sama dengan kepadatan maksimal kali eh, kecepatan maksimal. Jadi ketika kepadatan saat volume maksimal, model Greenberg ini dihitung dengan persamaan D sama dengan dm atau kepadatan maksimal dikali dj per E. Sama seperti kecepatan juga, US dikali, namun ini sama saja seperti angka yang sama, US sama dengan UN. Nah, yang terakhir, ketika kedua persamaan tadi disubstitusikan ke persamaan awal, VM kali DM kali UM, menjadi VM kali DJ kali UM per E. Kemudian ada analisis perhitungan model Greenberg. Ini merupakan analisis eh, tabel yang sama dengan model Greensill tadi, cuman perbedaannya ada pada jawaban nanti. Jadi untuk hubungan kecepatan dan kepadatan, Greenberg mengemukakan suatu hipotesa bahwa hubungan antara kecepatan dan kepadatan berbentuk logaritmik dengan persamaan US sama dengan UM ln buka kurung DJ per D. Untuk mendapatkan nilai konstanta UM dan DJ, jadi persamaan tersebut dijadikan persamaan linear Y sama dengan A plus B kali X. Dengan A sama dengan UM kali ln DJ, B sama dengan minus UM, X sama dengan ln DJ, dan Y sama dengan US. Sehingga dengan menggunakan metode regresi linear diperoleh A sama dengan 76,8 sekian dan B sama dengan minus 13,2 sekian. Nah, karena DJ sama dengan pangkat A per UM, maka DJ sama dengan 322,9 sekian. Dan B sama dengan minus UM, maka UM sama dengan 13,29 sekian. Sehingga maaf, sehingga diperoleh persamaan regresinya adalah US sama dengan 13,29 sekian ln buka kurung 322,9 sekian per D. Kita hitung juga ke hubungan volume dan kecepatan dengan rumus arus atau V sama US kali DJ kali E pangkat minus US per UN, dengan hasil US-nya sama dengan 322,9 sekian dikali US, yaitu DJ ya, maaf. DJ-nya sama dengan 322,9 sekian dikali US dikali E pangkat min US per UM-nya sama dengan 13,29. Kemudian ada hubungan volume arus dan kepadatan, yakni P sama dengan UM kali D kali ln DJ per D, dengan hasil P sama dengan 13,29 sekian kali D kali ln buka kurung 322,9 sekian per D. Terakhir, perhitungan volume maksimal dengan rumus Vm sama dengan dj kali Um per E. Vm sama dengan dj yang sama dengan 322,9 sekian dikali UM-nya 13,29 sekian per E, dengan hasil 1579,75 sekian. Jadi volume maksimum menurut model Greenberg sebesar 1579,75 SMP per jam. Jadi hasil dari Greensill dan Greenberg ini terlihat berbeda ya, meskipun dalam sampel yang sama. Kedua model tersebut sudah dibahas oleh saya. Jadi kesimpulannya, untuk menganalisa kepadatan arus lalu lintas